Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Rabu tanggal 21 Januari tahun 2026 adalah peringatan wajib Santa Agnes, Perawan Martir. Agnes lahir di Roma tahun 291. Kecantikannya membuat banyak pemuda jatuh hati kepadanya dan melamarnya. Tapi Agnes telah berjanji untuk tetap perawan dan setia kepada Yesus yang mencintainya. Karena frustrasi terhadap penolakan Agnes atas lamaran mereka, para pemuda tersebut mengadukannya ke pengadilan dengan mengungkapkan identitasnya sebagai orang Kristen. Di pengadilan ia ditakut-takuti, diancam dengan hukuman mati, dan dipaksa untuk membawakan korban kepada dewa. Tetapi Agnes tidak gentar sedikit pun menghadapi semua ancaman dan siksaan itu. Ia menolak semua tuduhan terhadapnya dan mempertahankan kemurniannya. Baginya, Kristus adalah segalanya dan yakin bahwa Kristus menyertai dan menjaga dirinya. Pada tahun 304, Agnes dibunuh dengan pedang, kepalanya dipenggal karena tidak ada jalan lain untuk menaklukkannya. Jenazahnya dikebumikan di jalan Nomentana, kemudian di atasnya didirikan sebuah gereja untuk menghormatinya. Agnes dilukiskan sedang mendekap seekor anak domba, lambang kemurnian, dan memegang daun palem sebagai lambang kebebasan. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari kitab pertama Samuel bab 17 ayat 32 sampai 33, dilanjutkan dengan ayat 37 dan ayat 40 sampai 51. Pada suatu hari, Daud menghadap Saul dan berkata kepadanya, "Janganlah seseorang menjadi tawar hati karena Goliat. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu." Tetapi Saul berkata kepada Daud, "Tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu. Mustahil engkau dapat melawan Goliat. Sebab engkau masih muda, sedang Goliat sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit." Tetapi Daud berkata kepada Saul, "Tuhan telah melepaskan daku dari cakar singa dan dari cakar beruang. Dia pun akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu." Kata Saul kepada Daud, "Pergilah, Tuhan menyertai engkau." Maka Daud mengambil tongkatnya lalu pergi. Ia memilih
dari dasar sungai 5 batu yang licin dan menaruhnya dalam kantong gembala yang dibawanya, yakni wadah batu, sedang umban tali dipegangnya. Demikianlah Daud mendekati Goliat, orang Filistin itu. Goliat sendiri makin dekat menghampiri Daud, dan di depannya berjalan orang yang membawa perisainya. Ketika Goliat melayangkan pandangannya dan melihat Daud, dihinanya Daud karena ia masih muda, kemerah-merahan, dan elok parasnya. Goliat, orang Filistin itu, berkata kepada Daud, "Anjingkah aku? Maka engkau mendatangi aku dengan tongkat?" Lalu demi para dewa, orang Filistin itu mengutuki Daud. Lalu ia menentang Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Tetapi Daud berkata kepada Goliat, orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang, tombak serta lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Aku akan mengalahkan engkau dan memenggal putus kepalamu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang atau lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia akan menyerahkan kamu ke dalam tangan kami." Ketika orang Filistin itu bergerak maju menyongsong Daud, segera larilah Daud ke barisan musuh menghadapi Goliat. Lalu Daud memasukkan tangannya ke dalam kantong batu, diambilnyalah sebuah batu, lalu diumbankannya. Maka kenalah dahi Goliat, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan Goliat dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Daud berlari mendapatkan orang Filistin itu, lalu berdiri di sebelahnya. Diambilnyalah pedang Goliat, dihunusnya dari sarungnya, lalu ia menghabisi Goliat. Dipancungnyalah kepala Goliat dengan pedangnya sendiri. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Markus bab 3 ayat 1-6. Pada suatu hari Sabat, Yesus masuk ke rumah ibadat. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Orang-orang Farisi mengamat-amati Yesus, kalau-kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat, supaya mereka dapat mempersalahkan dia.
kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu, "Mari, berdirilah di tengah." Kemudian Yesus berkata kepada mereka, "Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang?" Tetapi mereka itu diam saja. Yesus jengkel karena kedegilan mereka. Dengan marah ia memandang sekeliling, lalu berkata kepada orang tadi, "Ulurkanlah tanganmu." Ia pun mengulurkan tangannya dan sembuhlah seketika. Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah menolak kejahatan. Hari ini umat beriman Kristiani di seluruh dunia memperingati keutamaan dan keteladanan hidup Santa Agnes. Kita diajak meneladani tokoh suci ini atas kesetiaannya pada Allah sampai akhir hidupnya. Bacaan pertama dari kitab pertama Samuel berkisah tentang pertempuran antara Daud dan Goliat orang Filistin. Pertempuran itu dimenangkan oleh Daud berkat campur tangan Tuhan yang ajaib. Biarpun Daud diragukan kemampuannya karena ia secara fisik lebih kecil, dihina dan dikutuk, dan kurang berpengalaman dalam berperang, Daud mengandalkan Tuhan sebagai kekuatannya. Saudara terkasih, bacaan Injil hari ini berkisah tentang karya Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Dikisahkan bahwa pada suatu hari Sabat, Yesus masuk ke rumah ibadat. Di situ ada orang yang mati sebelah tangannya. Banyak orang Yahudi mengamat-amati kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat supaya mereka dapat mempersalahkannya. Setelah memanggil orang sakit itu, berdiri di tengah-tengah, Yesus menanyakan kepada mereka, apakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang. Yesus merasa sangat sedih dengan kebodohan pikiran mereka dan selalu menyembuhkan tangan orang sakit itu. Niat jahat dan persekongkolan untuk membunuh Yesus kemudian dibuat oleh kaum Farisi dan Herodian karena sikap-sikap Yesus seperti itu. Saudara-saudariku terkasih, kedua bacaan ini berisi tentang kisah orang-orang yang berniat jahat akan selalu dikalahkan oleh Tuhan. Goliat dan segala keangkuhan dan kesombongannya tidak mengenal Allah, dipermalukan dan dikalahkan oleh Daud dengan sebuah peralatan sederhana dari dasar sungai, yakni batu. Yesus juga mengalahkan kemunafikan kaum Farisi dan Herodian yang mempersoalkan kebaikan Allah menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat. Dengan sebuah pertanyaan logis sederhana, kelompok itu kalah, diam,
menyingkir dan bersekongkol untuk niat jahat berikutnya. Semua yang berniat jahat, melawan dan menolak kebenaran, serta bertindak kasar melawan Allah, mereka akan ditegur oleh Allah sendiri. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.